Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue JJ tentunya di versi gue channel. Nah, di video kali ini teman-teman gue agak sedikit beda. Kenapa beda? Mungkin bukan tutorial atau cara ya, tapi lebih ke tips. Apa ya? Kayak saran lah, masukan, lebih ke dari apa? Lebih ke pengalaman pribadi yang udah gue dapet dari gue buat YouTube sampai sekarang. Nah, apa ya? Ya kurang lebih tips lah teman-teman. Tips supaya cepet dimonetisasi YouTube channel teman-teman semua. Nah, tipsnya seperti apa ataupun pengalaman saya seperti apa bakal gue ceritain ke teman-teman semua gimana, tapi jangan lupa subscribe dulu. Terus juga aktifin tombol lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update video terbaru dari versi gue. Dan buat teman-teman juga boleh ya di-share sana ke sana ke sana ke sana, di-share supaya teman-teman tuh pada tahu semua soal apa ya? Bukan soal sih, lebih ke channel ini biar makin berkembang dan makin banyak yang nonton, oke? Jadi langsung aja, mungkin tips ataupun apa ya, pengalaman lah, cerita. Jadi sebenarnya YouTube gua ini udah dibuat dari tahun 2011. Itu sekedar buat untuk nonton-nonton video aja teman-teman. Nah, tapi untuk saya untuk daftarin ke Google AdSense itu baru kemarin akhir tahun 2019, sekitar bulan 10 atau 11-an lah teman-teman. Pokoknya akhir tahun 2019 ya. Itu pun karena udah mulai banyak YouTuber berkeliaran ataupun yang berkarya dan hasilnya lumayan, jadi dari pribadi itu ngerasa pengen juga lah, mungkin bisa jadi sampingan, bahkan nanti jadi penghasilan utama teman-teman. Nah, itu akhirnya gue sama temen gue ini daftarin lah buat channel gitu. Dan awal kali gue buat itu channel ini bukan tutorial ataupun banyak-banyak pengetahuan tentang cara-cara singkat di handphone teman-teman, tapi lebih ke apa ya waktu itu, oh ya, video lirik. Jadi setiap kali ada video baru ataupun lagu baru itu gue sama teman gue kayak balapan lah, lomba duluan buat lirik. Nah, karena siapa yang duluan ketika lirik lagu baru pasti banyak yang nonton, karena otomatis kalau lagu-lagu baru tuh banyak yang pengen ngafal teman-teman, banyak yang pengen tahu liriknya, jadi searchingnya lirik. Nah, akhirnya pikirlah buat konten seperti itu, dan benar banyak yang views, banyak yang like, terus banyak juga yang subscribe, sampai akhirnya itu subscribe naik yang dari tadinya cuman puluhan bisa ratusan, bahkan sehari itu bisa lumayan lah, ratusan subscribe tuh pernah, sampai 200 tuh pernah, sampai menginjak puluhan ribu. Sekarang alhamdulillah udah di atas 10.000. Terus juga jam tayang itu juga langsung naik teman-teman, karena memang kalau video lirik itu cepat. Nah, jadi apa ya, saran saya yang pertama itu kalau untuk naikin subscribe sama jam tayang, lebih baik temen pikir-pikir nih, maksudnya konten ataupun tema apa yang bakal teman-teman bawain yang kira-kira banyak yang nonton ya. Nah, akhirnya sampailah saya di 1000 subscriber dan 4000 jam tayang pertama, dan gue langsung daftarin lah. Kalau sebelumnya kan udah AdSense, udah langsung daftarin untuk minta dimonetisasi dari YouTube, pihak YouTube. Dan itu lama teman-teman, karena memang gue baca-baca tuh ada yang bisa cepet 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, bahkan ada yang 4 bulan. Dan itu gue udah sebulan lebih belum ada hasil, sampai gue coba-coba cara yang ke help forum YouTube itu untuk ngirim email, ngirim semuanya, minta bantuan biar cepet. Tapi nggak lama setelah itu, hampir 2 bulan lah ya, 2 bulanan lah kurang lebih teman-teman, dapat email bahwasannya YouTube gue ini ditolak, berarti belum diterima menjadi partner YouTube. Di situ agak kecewa, aduh kenapa ya, ternyata belajar di situ karena ada yang namanya klaim hak cipta. Kalau lagu itu klaim hak cipta, gue waktu itu belum tahu sama sekali teman-teman, karena memang belum cari tahu atau apa. Ya itulah, pengalaman itu memang sangat berharga, kita bisa belajar dari pengalaman. Nah, dari situ gue langsung hapus video-videonya,
gue coba campur dengan yang trik tutorial singkat, cara-cara seperti itu. Udah naik lagi nih, subscribe-nya naik, terus views-nya juga naik. Karena kan kalau untuk video-video yang dihapus views-nya hilang ya teman-teman, tapi kalau subscribe-nya enggak. Nah jadi tinggal nyari jam tayang aja. Setelah jam tayang udah dapet 4.000 lagi, gue daftar lagi. Nggak nyampe sebulan langsung dapet email lagi teman-teman. Dapat email lagi itu ya sama, ditolak. Mikir keras, kenapa ditolak ya? Padahal kayaknya udah gue hapus segala macem, dan udah berusaha mematuhi peraturan yang udah dibuat sama tim YouTube lah ya. Tapi ternyata masih ditolak. Gue cari tahu, sepertinya itu kayak ada video yang hampir sama ataupun sama diupload sama pihak lain ataupun orang lain teman-teman. Nah kalau nggak salah tuh video-video apa ya, ya masih ada lirik-lirik begitulah, masih ada copyright. Jadi udahlah, oke, gue hapus semua. Jadi semua gue hapus bersih, tinggal tutorial. Dan gue mikir apa ya, dan kebetulan waktu itu masih musim yang namanya pemilihan putri-putri gitu, beauty pageant teman-teman. Nah dari situ gue coba upload beauty pageant, banyak banget peminatnya, yang nonton banyak, viewersnya banyak, terus subscribe-nya juga nambah banyak. Dari situ nggak lama terus gue ajuin lagi, baru hampir 2 minggu lah teman-teman, langsung ada balasan lagi dan ditolak. Gue sempat putus asa, udah 3 kali ditolak, mau kayak mana lagi, udah berusaha, udah dirapiin segala macem. Akhirnya gue hapusin lah semua video-video yang berbau-bau hak cipta. Terus putri-putri itu juga, pemilihan itu juga gue hapus, yang bener-bener gue bersihin. Itu pokoknya udah bersih dah teman-teman, dan udah dapet ide. Akhirnya ya udahlah, gue coba yang tutorial aja, ataupun cara-cara untuk tentang handphone yang singkat yang mungkin belum banyak yang tahu. Gue coba buat konten gitu aja. Dan pada akhirnya udah lebih dari 4.000 jam tayang lagi, tapi gue belum berani daftarin lagi teman-teman untuk yang keempat, karena gue masih mikir jangan sampai ditolak lagi. Pokoknya harus benar-benar bagus, bersih, sesuai dengan peraturan yang udah ditetapin sama tim YouTube. Akhirnya pada tanggal 21 Juni gue coba ajuin malam itu. Bismillah, semoga diterima. Gue ajuin lagi. Oh ya, gue lupa kasih tahu teman-teman. Jadi kalau kita udah ditolak channelnya itu bukan berarti kita udah nggak bisa atau ngulang dari awal ya teman-teman. Sebulan ke depan kita bisa ajuin lagi gitu. Jadi pokoknya pas 30 hari kita bisa ajuin lagi. Dan pada tanggal 21 Juni itu gue ajuin. Nggak lama teman-teman, nggak nyampe sehari mungkin ya, besoknya jam 5-an itu ada notif masuk di handphone dari YouTube, dan gue buka, selamat Anda diterima menjadi partner YouTube, kurang lebih kayak gitulah. Pokoknya kayak gini nih tampilannya. Nah gue seneng banget, dan alhamdulillah, puji syukur udah bisa YouTube gue dimonetisasi sama YouTube, dan insya Allah bakal menghasilkan dan nggak sia-sia. Tentunya makin semangat lah buat video ataupun buat konten yang mungkin bisa membantu teman-teman semua. Nah dari situ tuh, itu pengalaman gue pribadi ya. Jadi awalnya mungkin gampang nih, 1000 subscriber, 4000 jam tayang, terus di ACC. Enggak teman-teman, jadi ternyata itu penuh perjuangan. Gue aja nggak cuman 1 kali, bahkan sampai 4 kali baru diterima. Jadi sempat putus asa itu pasti ada. Tapi dari situ gue ngeliat YouTuber yang lain yang udah sukses, yang viewsnya udah jutaan, puluhan juta, itu kenapa dia bisa. Awalnya juga sama, awalnya tuh ya dari nol, dari gagal gitu. Jadi mereka aja bisa, kenapa gue enggak? Nah dari situ gue tetap berjuang, dan alhamdulillah nggak nyampe sehari itu udah dimonet dari pihak YouTube. Jadi kurang lebih pengalaman gue kayak gitu teman-teman. Jadi tipsnya mungkin ya itu tadi. Yang pertama, untuk naikin subscriber dan jam tayang, teman-teman itu pilih konten ataupun isi yang sesuai ataupun yang banyak diminatin. Itu yang pertama. Yang kedua, konsisten upload. Terus juga konsisten upload itu dalam artian jangan hari ini upload 5, besoknya nggak upload sampai sebulan ya, jangan. Jadi biar jam tayangnya cepet dapat. Terus yang ketiga, yang pasti teman-teman itu patuhin peraturan ataupun aturan-aturan yang udah ditetapin dari tim YouTube.
Jadi kayak klaim hak cipta ataupun reupload dari yang lain itu hindari, karena itu akan langsung ditolak. Bahkan beberapa jam mungkin bisa langsung ditolak. Tapi nggak menutup kemungkinan kayak yang cover lagu ataupun kayak video lirik itu sebenarnya bisa dimonetisasi teman-teman, cuman peluangnya kecil dan lama gitu. Jadi cari yang aman aja. Terus yang berikutnya yaitu tipsnya itu tadi, bersihin semua dari hal yang namanya kayak hak cipta ataupun reupload itu tadi. Jadi bersih, terus juga semangat buat videonya. Jadi langsung diajuin, insya Allah langsung ada hasil, nggak perlu tunggu lama-lama. Karena apapun kalau kita sesuai dengan peraturan yang udah ditetapin pasti lancar teman-teman. Nggak beda kayak kita kerja, kalau kita ngikutin SOP-nya pasti kita juga enak, lurus aja jalannya, nggak telat, nggak apa. Nah pokoknya kurang lebih kayak gitu tipsnya. Jadi ada 3 atau 4 ya tadi, pokoknya kurang lebih dari awal sampai akhir tadi kayak gitu perjalanan gue untuk mendapetin monetisasi, bahkan nggak nyampe 1 hari teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sedikit ataupun panjangnya ini cerita dari awal sampai akhir. Makasih, semoga bermanfaat pengalamannya, semoga bisa diambil hikmahnya buat teman-teman yang lagi berjuang. Semangat, semoga cepat dapat monetisasi dari pihak YouTube, semoga YouTube-nya bisa berkembang juga, amin. Thanks, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.